Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3469 sampai bab 3470. Ye Chong kembali ke dunia nyata dari dunia lain dan menemukan bahwa dia masih terbaring di tempat tidur di rumah. Di luar masih gelap. Baru 3 atau 4 jam berlalu. Di dunia lain, beberapa hari telah berlalu. Dia hampir mencium Liang Xinru sekarang. Tetapi ketika plotnya berakhir, saya harus mengatakan bahwa Ye Chong masih sedikit enggan untuk melepaskannya. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa menahan senyum. Tanpa diduga, saya benar-benar mengembangkan perasaan terhadap karakter virtual. Kemudian, Ye Chong memeriksa tingkat kultivasinya dan terkejut menemukan bahwa tingkat itu telah ditingkatkan secara langsung sebanyak 2 tingkat. Ini benar-benar di luar dugaan Ye Chong. Tak disangka, pengaruh dunia berbeda ini begitu kentara sekarang. Anda tahu, ini bukan 2 tingkat biasa, ini adalah 2 tingkat alam kenaikan. Bahkan bagi para jenius yang jumlahnya 1 dari sejuta dan dapat mencapai alam surga, mustahil untuk maju ke 2 tingkat tanpa menghabiskan 30 hingga 50 tahun. Inilah sebabnya mengapa mereka yang benar-benar berkuasa berusia relatif tua. Peluang seperti milik Ye Chong terlalu langka. Tentu saja, risiko yang diambil Ye Chong juga cukup tinggi. Jika segelnya tidak dibuka pada saat terakhir, Ye Chong mungkin sudah mati di dalam. Namun, meskipun telah ditingkatkan kedua tingkat dan kekuatannya telah ditingkatkan secara signifikan, itu sama sekali tidak cukup untuk menghadapi makhluk surgawi. Perkataan Zhou Daxian masih benar, jika ingin masuk surga, harus turun ke bumi terlebih dahulu. Selanjutnya, dia akan pergi ke Hades Kutub Timur. Namun, sebelum pergi ke dunia bawah Kutub Timur, Anda harus pergi ke Jinheng terlebih dahulu dan menemukan petunjuk lampu pemicu jiwa. Saat Ye Chong berpikir liar, hari sudah subuh, pagi-pagi sekali. Setelah Ye Cheng mandi, sarapan di rumah, mengucapkan selamat tinggal pada Li Sujuan dan Ye Jiangwo, dan meninggalkan desa Xiaoye. Li Sujuan dan Ye Jiangwo sudah terbiasa dengan kembalinya Ye Chong yang tiba-tiba dan berangkat dengan tergesa-gesa. Mereka mengira putranya melakukan hal-hal besar, jadi itulah yang harus dia lakukan. Meski dalam hati mereka enggan menyerah, mereka tidak akan menunjukkannya. Di sisi lain, setelah Ye Chong meninggalkan desa Xiaoye, dia menuju ke timur menuju kota Mojin. Perkiraan alamat Mojin Cheng ada di Wangjiaji. Wang Jiaji masih relatif akrab dengan Ye Chong. Istana Fenxiang berlokasi di Wang Jiaji. Omong-omong, Istana Fenxiang adalah murid sejati pertama Ye Chong, dan Ye Chong sekarang juga menjadi murid Istana Fenxiang. Kali ini jika Anda ingin menyentuh Jinheng, Anda bisa melakukan perjalanan ke Istana Fenxiang. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Tuanku Sulin, kakak perempuan Huang Kewei, serta pria gendut dan pria buta. Memikirkan hal ini, Ye Chong masih sedikit bersemangat. Ia naik pesawat dan setelah terbang di angkasa selama beberapa jam, akhirnya ia sampai di Wangjiaji. Pesawat melewati awan, dan Ye Chong sedang duduk di dekat jendela, dengan matahari menyinari wajahnya melalui jendela. Saat pesawat berangsur-angsur turun, pemandangan indah Wangjiaji mulai terbentang di depan matanya. Dilihat dari ketinggian,
Wang Jiaji tampak seperti gambar hijau yang digambar dengan cermat. Melihat sekeliling, ada gunung-gunung yang bergulung-guling, seperti tulang punggung bumi, membentuk garis-garis yang indah. Pegunungannya diselimuti warna hijau, dan lapisan pepohonan tampak penuh kehidupan di bawah sinar matahari. Sinar matahari memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan di pegunungan, membuat seluruh pegunungan tampak lebih 3 dimensi dan cerah. Di antara pegunungan, Anda dapat melihat bentang alam unik di Wang Jiaji, hutan pilar batu. Pilar-pilar batu itu setinggi pohon besar dan bentuknya berbeda-beda, masih berdiri setelah puluhan juta tahun terkikis oleh angin dan hujan. Di antara puncak gunung dan pilar batu, terdapat sungai berkelok-kelok yang berkilauan diterpa sinar matahari. Air sungainya jernih dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang sungai subur. Melihat pemandangan yang akrab dan indah ini, pikiran Ye Chong tidak bisa tidak ditarik kembali ke masa lalu. Saat pertama kali datang ke sini, dia masih seorang pemuda bodoh dengan tingkat kultivasi rendah. Saat itu, untuk masuk ke istana Fenxiang, saya juga melalui banyak lika-liku. Setelah melalui banyak ujian, saya menjadi murid istana Fenxiang. Tepat ketika Ye Chong memikirkannya, pesawat sudah mendarat. Setelah Ye Chong keluar dari bandara, dia pergi ke dermaga untuk naik perahu dan tiba di desa yang sepi. Berjalan menyusuri jalan desa sampai ke dalam, setelah malam yang gelap, Anda akan sampai di istana dupa terbakar. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Ye Chong terakhir kali meninggalkan istana Fenxiang. Saya bertanya-tanya apakah perubahan di istana Fenxiang telah banyak berubah sekarang. Untuk menunjukkan rasa hormat, Ye Chong tidak terbang langsung ke halaman istana Fenxiang, tetapi berjalan melewati gerbang. Istana Fenxiang, sebagai salah satu sekte terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok, terletak di antara gunung spiritual dan perairan yang indah ini. Pemandangannya yang megah sangat mempesona. Istana ini dibangun di atas gunung, lapis demi lapis, dengan proporsi yang baik. Bangunan ini memancarkan suasana khusyuk dan khusyuk. Ye Chong kini telah tiba di gerbang istana Fenxiang. Di depan Anda ada alun-alun terbuka besar dengan lempengan batu biru rapi di tanah, terlihat sederhana dan khusyuk. Di kedua sisi alun-alun, terdapat pepohonan kuno yang menjulang tinggi dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Jauh di depan adalah gerbang istana Fenxiang, menjulang tinggi dan megah. Gerbangnya diukir dengan pola yang indah dan rumit. 2 naga batu berputar-putar, seperti aslinya. Di tubuh naga, diukir totem istana dupa. Ada sebuah plakat besar yang tergantung di ambang pintu, dengan 3 karakter sederhana, Istana Fenxiang, terukir di atasnya. Tulisannya kuat dan megah. Di gerbang, 2 murid yang mengenakan kostum istana Fenxiang sedang berjaga. Postur tubuh mereka tegak, mata mereka cerah, dan mereka terlihat terlatih. Ketika mereka melihat Ye Chong mendekat, kedua murid itu segera melangkah maju untuk menghentikannya dengan ekspresi waspada di wajah mereka. "Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Ini adalah tempat penting sekte istana Fenxiang dan tidak boleh masuk tanpa izin." Salah satu murid berkata dengan nada serius. Ye Chong merasa lucu di dalam hatinya, dan kemudian dia mencoba mengeluarkan kartu identitas istana Fenxiang dari senjata ajaib luar angkasa. Ketika kedua murid melihat gerakan Ye Chong,
Mereka mengira dia akan mengeluarkan senjata dan dengan cepat membuat postur bertahan. "Apa yang akan kamu lakukan?" seorang murid bertanya dengan gugup. Ye Chong tersenyum, lalu mengeluarkan tanda itu dan menunjukkannya kepada kedua muridnya. "Jangan gugup, kamu tahu, aku juga murid Istana Fenxiang. Aku kembali kali ini untuk menemui teman-teman lamaku." Ketika kedua murid itu melihat tanda itu, ekspresi mereka langsung menjadi penuh hormat, karena mereka dapat melihat bahwa tanda itu hanya untuk murid-murid lama. Mereka segera menyingkir dan memberi jalan bagi Ye Chong. "Ternyata dia adalah orang senior dari sekte kami. Saya tidak sopan." "Silakan masuk," kata murid penjaga gerbang. Saat ini, seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dari istana dupa. Dia berjalan dengan arogansi dan terlihat sangat arogan. Ketika kedua murid penjaga gerbang melihatnya, mereka segera memberi hormat dengan hormat dan memanggilnya saudara senior Zhang. Namun, ketika Ye Chong melihat pemuda ini, dia merasa sedikit aneh. Dia tidak ingat bahwa ada orang yang begitu kuat di istana Fenxiang. Dia mungkin memasuki gunung nanti. Pemuda berjubah putih berjalan ke arah Ye Chong dan memandangnya dari atas ke bawah, dengan sedikit rasa jijik di matanya. "Apakah kamu juga murid istana Fenxiang? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Ye Chong tersenyum dan berkata dengan tenang, "Memang benar aku sudah lama tidak kembali. Wajar jika kamu tidak mengenaliku." Pemuda berjubah putih itu mendengus, sepertinya tidak tertarik pada Ye Chong, dan berbalik untuk pergi. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, dia kembali ke Ye Chong dan berkata, "Sekarang kamu sudah kembali. Kamu harus mematuhi aturan istana dan jangan mempermalukan istana." Ye Chong sedikit mengernyit, dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu sebelumnya. Di istana Fenxiang sebelumnya, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Saat ini, seorang wanita cantik keluar dari pintu. Itu tidak lain adalah kakak perempuan senior Huang Kewei. Huang Kewei adalah bunga istana-istana Fenxiang. Kecantikannya terkenal di istana Fenxiang. Hari ini, dia mengenakan rok berwarna kuning angsa yang menonjolkan kulit putihnya. Sinar matahari menyinari pahanya yang pucat, bahkan menyilaukan matanya. Rok-roknya sangat tinggi dan berayun lembut mengikuti langkahnya, memamerkan sosok anggunnya. Rambut panjang Huang Kewei menutupi bahunya seperti air terjun, dan rambut lembutnya bersinar tipis di bawah sinar matahari. Sepasang alis yang indah, mata seperti air musim gugur, dan ada aura ketangkasan di antara keduanya. Hidungnya mancung, bibirnya merah, dan giginya putih. Saat dia tersenyum, kedua lesung pipitnya terlihat sangat manis. Huang Kewei mengenakan rantai emas tipis di lehernya, dengan liontin halus tergantung di atasnya. Rantai itu berayun lembut seiring gerakannya, menambah sedikit keanggunan. Ye Chong memandang Huang Kewei dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kakak perempuan senior ini menjadi cantik lagi setelah lama tidak melihatnya. Ketika Huang Kewei melihat Ye Chong, matanya langsung bersinar karena gembira. Huang Kewei berjalan dengan ringan, seperti kupu-kupu ceria, dan terbang menuju Ye Chong. "Ye Chong, kapan kamu kembali?" Suara Huang Kewei jelas dan manis, dengan sedikit kegembiraan. Wajah Ye Chong juga menunjukkan senyuman tanpa sadar. "Kakak senior Huang, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu."
Aku berani mengatakan bahwa kamu bahkan tidak datang menemuiku setelah berjalan begitu lama, kata Huang Kewei dengan cemberut, seolah dia adalah seorang gadis yang memperlakukan pacarnya dengan genit. Setelah itu, Huang Kewei berdiri di depan Ye Chong, memandangnya dari atas ke bawah, matanya penuh perhatian. Sepertinya kamu tidak banyak berubah. Kamu pasti mendapat banyak manfaat dari pengalamanmu di luar tahun ini, kan? Ye Chong mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, tidak. Tapi, kakak perempuan, kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Mendengar ini, wajah Huang Kewei memerah. Cih, sepertinya kamu telah belajar berbicara dengan fasih. Ngomong-ngomong, kakak senior Huang, bukankah kamu juga melakukan perjalanan? Kapan kamu kembali? Ye Chong bertanya. Huang Kewei berkata, saya telah kembali selama setengah tahun, dan sekarang saya berkonsentrasi berlatih di Istana Fenxiang. Setelahnya, keduanya langsung berbincang tentang pengalamannya. Huang Kewei mendengarkan dengan penuh minat dan tertawa dari waktu ke waktu. Ye Chong juga merasa sangat santai dan bahagia. Percakapan dengan Huang Kewei membuatnya merasa seperti kembali ke masa-masa di Istana Fenxiang. Namun, pemandangan ini, di mata pemuda berjubah putih, membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia berdiri tidak jauh dari situ, menyaksikan percakapan intim antara Huang Kewei dan Ye Chong, dengan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Kewei, sepertinya kamu kenal dengan anak ini. Pemuda berjubah putih itu berjalan mendekat. Huang Kewei melihat sedikit ketidaksenangan di matanya ketika dia melihat pemuda berjubah putih. Zhang Qichai, kamu baik-baik saja. Melihat penampilan Huang Kewei, Ye Chong mengetahui hubungan kedua orang tersebut. Pasti Zhang Qichai yang mengejar Huang Kewei. Tapi Huang Kewei tidak mau dan menganggapnya menjengkelkan. Mengenai hal semacam ini, Ye Chong hanya bisa tertawa atau menangis. Lagi pula, dia sudah terlalu banyak melihat hal seperti itu. Zhang Qichai tersenyum. Haha, Kewei, aku hanya khawatir kamu akan tertipu oleh anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini sepertinya bukan orang baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Selain itu, aku tidak begitu mengenalmu. Jadi tolong jangan panggil aku Kewei, kata Huang Kewei dengan marah. Zhang Qichai memiliki senyum tak tahu malu di wajahnya. Hei, Kewei, jangan marah. Apa yang saya katakan itu benar. Bagaimana anak ini, seorang pria yang telah meninggalkan Istana Fenxiang selama bertahun-tahun, bisa memenangkan hati si cantik Huang? Itu tidak benar. Itu adil. Kamu lihat aku sangat tampan. Tapi aku bahkan tidak. Penyihir ini mengira dia sangat lucu dan ingin mengucapkan beberapa kata jenaka untuk membuat Huang Kewei bahagia. Akibatnya, sebelum Zhang Qichai selesai berbicara, Ye Chong berkata, mengapa kamu begitu menyebalkan? Tidakkah kamu melihat bahwa kami tidak ingin melihatmu? Kamu masih mengobrol di sini. Kata-kata Ye Chong membuat ekspresi Zhang Qichai berubah. Tak seorang pun di Istana Fenxiang berani berbicara dengannya seperti ini, terutama untuk mempermalukannya di depan Huang Kewei. Huang Kewei menutup mulutnya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Ye Chong tetaplah Ye Chong dan tidak berubah sama sekali. Tapi Ye Chong yang seperti ini juga merupakan Ye Chong yang disukai Huang Kewei di dalam hatinya. Saat kedua penjaga gerbang mendengar ini, mata mereka membelalak.
Mereka tahu akan ada pertunjukan yang bagus. Jika Anda berani berbicara dengan Zhang Qichai seperti ini, Anda sedang mencari kematian. Jika bukan karena penjaga gerbang, mereka mungkin akan segera lari kembali dan meminta teman baik mereka untuk keluar dan menonton kesenangan itu. Zhang Qichai mengepalkan tangannya, mengertakkan giginya, dan menatap Ye Chong dengan getir. "Nak, apakah kamu mencari kematian? Beranikah kamu berbicara seperti ini padaku? Tahukah kamu siapa dia?" "Dia adalah Ye Chong," kata Huang Kewei. "Ye Chong? Apakah Ye Chong yang membuat para tetua halaman dalam dan luar bertukar darah? Murid sulin, orang yang bisa membuat alkimia." Ketika Ye Chong berada di istana Fenxiang, dia melakukan banyak hal. Pada awalnya, Li Mingdian dan Liu Sangwu, di antara 3 master aula halaman luar, dan Xiong Taisan, kepala tetua halaman dalam, dan lainnya melakukan kejahatan di istana Fenxiang dan kemudian dibunuh. Meskipun Ye Chong tidak melakukannya sendiri, ia masih memiliki hubungan baik dengan Ye Chong, apalagi tokoh veteran istana Fenxiang, Jenderal Haitian, memiliki hubungan baik dengan Ye Chong. Oleh karena itu, meskipun Ye Chong telah tiada, kisahnya telah beredar di kalangan murid istana Fenxiang. Dapat dikatakan bahwa perbuatan Ye Chong kini menjadi bagian dari sejarah istana Fenxiang. Zhang Qichai juga pernah mendengar cerita ini, tapi dia mengabaikannya. Apa hebatnya? Jika leluhur istana Fenxiang tidak mengambil tindakan untuk membunuh para pecundang itu, apa gunanya cibiranmu? Zhang Qichai, Huang Kewei, dan semua orang di istana Fenxiang tidak mengetahui identitas Ye Chong yang lain, Kaisar Pedang. Saya khawatir jika saya mengetahuinya, saya tidak akan begitu tenang. Faktanya, istana Fenxiang hanya dapat dianggap sebagai sekte junior, dan levelnya tidak dapat mencapai Kaisar Pedang, yang kemudian menjadi Ye Chong. Terlebih lagi, istana Fenxiang selalu berlatih dalam pengasingan dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu, meskipun mereka pernah mendengar nama Kaisar Pedang, mereka tidak mengetahui bahwa Kaisar Pedang adalah Ye Chong, seorang murid yang memulai dari mereka. Meskipun ada orang-orang super kuat seperti leluhur istana Fenxiang di istana Fenxiang, kecuali leluhur, orang lain, bahkan para tetua agung, hanya setingkat Grandmaster, yang sangat tidak memuaskan. Ye Chong menduga ini juga alasan mengapa leluhur istana Fenxiang tidak ada di sini sepanjang tahun. Istana dupa ini memang tidak mampu mewarisi kekuatan nenek moyang. Saya khawatir nenek moyang sudah menyerah di sini. Dan Ye Chong tentu saja tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zhang Qichai kecil itu. "Ayo pergi, kakak perempuan, ayo masuk dan bicara, agar tidak membiarkan orang yang tidak relevan mengganggu kita," kata Ye Chong sambil tersenyum. Huang Kewei mengangguk. "Ye Chong, ketika kamu kembali kali ini, kamu harus tinggal sebentar." Karena itu, kedua orang itu hendak berjalan menuju halaman. "Berhenti, apakah aku melepaskanmu?" Zhang Qichai berteriak dengan marah. Bersambung.